Bab 157. Prasasti Jiwa. Pada malam hari, Harley berdiri di depan rumah bambu kecil, bermandikan cahaya bulan, menikmati kekuatan agung yang karena pencapaian alam Ren Yuan. Di sampingnya, Puppet Jeanne berdiri di sana seperti lembing. Meskipun dia adalah puppet, dia memiliki keanggunan yang tiada taraf. Di bawah sinar bulan yang cerah, dia juga diam-diam menyerap cahaya bintang. Ini sangat aneh. Nyaman. Dengan Harley tertawa terbahak-bahak, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang Tianke, lalu menarikan pedangnya sangat dekat di depan ruangan bambu kecil itu. Tidak tahu kapan, dia baru berhenti dengan tubuhnya berkeringat panas. Dia mengayunkan pedang Tianke miliknya dan menancapkannya dengan miring ke tanah, lalu Harley memutar lehernya untuk melihat Puppet Jeanne tidak jauh dari sana dan berkata sambil tersenyum, "Sejak aku menaikkanmu ke puppet tingkat Xuan, aku belum pernah bertarung bersamamu, kemarilah." Karena itu, Harley memikirkannya dan memberi Jeanne perintah untuk menyerang. Segera, Puppet Jeanne bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, seperti hantu dan menghajar di depan Harley dalam beberapa saat, melambaikan hantaman. Tinju 8 penjuru. Harley tidak mundur tetapi maju, kecepatan dan kekuatan bercampur dengan niat bertarung yang tak terkalahkan dan meninju. Ketika berperang melawan hukuman langit, ia menyadari arti sebenarnya tinju 8 penjuru dari tebasan 8 penjuru, dan dengan tinju 8 penjuru inilah ia menghancurkan guntur terakhir dari hukuman langit. Menggambarkan tinju ini sebagai tirani dan mendominasi sangatlah tepat. Bang! Tinju itu bertabrakan dan ada raungan. Jeanne tidak bergerak, tetapi Harley terkejut dan mundur. Bagus. Harley tertawa, mengambil lagi dan melambaikan tinju 8 penjuru lagi. Kecepatan Puppet Jeanne tidak lambat dan dia stabil dan memiliki postur menekan Harley dan tembakannya bahkan lebih tajam. Bang! Bang! Pertempuran antara keduanya terus meningkat dan auman berlanjut. Jeanne, yang juga memenuhi syarat untuk melakukan teknik misterius, didukung oleh jimat pengumpul spiritual dan teknik rahasia, pernah menekan Harley hingga tidak bisa mengangkat kepalanya. Adapun Harley, meskipun dia jatuh, dia seperti singa liar, bertarung semakin sengit. Kamu bisa mengalahkan Hariski dan Jericho yang 1 lawan 1, kamu benar-benar tidak biasa. Selama pertempuran, Harley kagum lebih dari sekali, dan ketika dia benar-benar bertarung melawan Jeanne, dia menyadari kengerian puppet perempuan ini. Perang berhenti entah kapan. Di satu sisi, Jeanne berdiri di sana seperti lembing, pakaiannya sedikit berantakan dan ada banyak bekas luka di tubuhnya, tetapi dia perlahan pulih. Adapun sisi lain, Harley sudah jatuh ke tanah. Satu malam pertempuran, dia yang didukung lautan diafragma dan energi sejati, juga kelelahan dalam pertempuran dan dalam keadaan mengenaskan dengan noda darah di sekujur tubuhnya. Memantulkan cahaya bulan, dia perlahan-lahan tertidur lelap. Keesokan harinya, sebelum fajar, Lin Sichuer datang. Melihat Harley masih tidur nyenyak, dia mengangkatnya dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Kemana kau membawaku?" Harley yang diangkat segera berteriak dan meronta-ronta. "Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong?" Lin Sichu memelototi Harley dengan marah. Harley hanya menutup mulutnya, membiarkan Lin Sichu mengangkatnya seperti ayam, lalu terbang ke awan kemudian sampai di puncak Gadis Giok dan berjalan ke kediaman gua Giok spiritual tempat Lin Sichu bertapa. Ketika diturunkan, itu adalah ruang batu. Ruangan batu itu tidak besar, dengan radius sekitar 50 kaki dan tidak ada dekorasi. Hanya prasasti giok dengan ketinggian lebih dari 20 kaki yang berdiri di masing-masing dari 4 arah mata angin, dengan kata "spiritual" di tengahnya. Tempat apa ini? Harley melihatnya.
lalu menatap Lan Sichu. Ruang spiritual. Lan Sichu menjawab dengan santai kemudian menggambar lingkaran 10 meter di tengah ruangan batu. Kamu, masuk sini. Lan Sichu melirik Harley Ye. Meski ragu, Harley Ye dengan patuh berlari ke dalam lingkaran. Ini adalah ruang spiritual yang didedikasikan untuk menempa jiwa. Lan Sichu mulai memperkenalkan pada Harley Ye, tidak lupa menunjuk ke 4 prasasti giok yang berdiri di 4 arah mata angin. 4 prasasti giok ini disebut prasasti jiwa. Setelah larangan dicabut, secara otomatis akan bergetar dan suara bergetar itu adalah serangan terhadap jiwa. Benar-benar misterius. Harley Ye menyentuh dagunya dan diam-diam berpikir bahwa ada banyak hal aneh di puncak gadis giok. Selanjutnya, aku akan membuka formasi penghalang prasasti jiwa. Lan Sichu berkata, menunjuk ke lingkaran di bawah kaki Harley Ye, dan kamu tidak boleh keluar dari lingkaran ini. Sesederhana itu. Mendengar nada bicara Harley Ye yang begitu santai, Lan Sichu mengangkat alisnya sedikit dan senyum menawan muncul di sudut mulutnya. Yah, sesederhana itu, jika kamu siap, kamu bisa mulai sekarang. Baik. Harley Ye tiba-tiba berdiri diam dan menarik napas dalam-dalam. Jika nanti sakit, kamu bisa berteriak sepuasnya. Harley Ye tercengang oleh kata-kata Lan Sichu. Segera, Lan Sichu membuat segel dengan satu tangan dan berbisik, buka. Tiba-tiba, 4 prasasti jiwa bergetar dan rune di atasnya menyala satu demi satu. Weng. Segera, 4 prasasti jiwa bergetar dan getaran diarahkan ke pusat ruang batu, lebih tepatnya tempat Harley Ye berdiri di lingkaran tengah. Pada saat ini, Lan Sichu, yang berada di samping, telah menutup telinganya secara sadar. Wow! Segera, teriakan menyembelih babi Harley Ye terdengar dan suara gemetar dari 4 arah memasuki pikirannya, menyebabkan pikirannya bersenandung untuk sementara waktu, seolah-olah terkoyak. Bagaimana perasaanmu? Lan Sichu, yang menutupi telinganya, memandang Harley Ye sambil tersenyum. Melihat Harley Ye sengsara, dia merasa sedikit lebih nyaman. Aku hanya bisa menanggungnya secara pasif seperti ini. Harley Ye melolong sambil memegangi kepalanya dan terhuyung-huyung. Ini terserah kamu. Kamu bisa mencoba melawannya jika kamu mau. Tentu saja, kamu hanya bisa menggunakan teknik rahasia suara sonik. Mendengar ini, Harley Ye berusaha keras untuk berdiri diam. Energi dan darahnya berkumpul dan teknik kemarahan naga langsung ditampilkan, meneriaki prasasti jiwa di depannya. Om. Segera, raungan naga yang ganas bergema di ruang batu. Weng. Dipengaruhi oleh gelombang suara teknik kemarahan naga, prasasti jiwa tiba-tiba bergetar, tetapi segera, gelombang suara yang menakutkan itu dipantulkan kembali ke Harley Ye seperti semula. Dipukul oleh teknik kemarahan naga miliknya sendiri, pikiran Harley Ye langsung berdengung dan seteguk darah menyembur keluar. Kamu menipuku. Sambil memegangi kepalanya dan berteriak, Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Aku tidak punya waktu luang itu. Lan Sichu mengangkat bahu, lalu berbalik dan berjalan keluar. Latihlah pelan-pelan, saat kamu jatuh, prasasti jiwa akan berhenti secara otomatis. Juga, jangan coba-coba keluar dari lingkaran itu atau kamu akan tahu rasa. Setelah Lan Sichu pergi, Harley Ye berlutut di tanah dengan kepala di lengannya, darah menetes dari telinga, mata dan lubang hidungnya satu demi satu. Prasasti jiwa sangat aneh. Getaran yang dipancarkannya langsung menyerang jiwa dan itu adalah keberadaan yang tidak terlihat. Tidak peduli seberapa kuat dia, Harley Ye tidak punya pilihan selain menanggungnya secara pasif. Bertahan sampai ekstrim, Harley Ye mengangkat kepalanya dan berteriak, merasa pikirannya akan meledak. Di luar ruang batu,
Len Sichu hanya menemukan tempat yang nyaman untuk memotong kukunya dengan santai dan sesekali melirik ke samping ke dalam ruang batu. Matanya yang indah terkadang menunjukkan keterkejutan dan bergumam pada dirinya sendiri. Setengah jam, kapasitas jiwa anak ini jauh melebihi ekspektasiku. Segera, Fen Sichuer kembali, melirik Harley Ye di ruang batu kemudian menatap Len Sichuer. Sudah berapa lama dia di sana? Bersambung.